Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Alhamdulillah. الحمد لله ذي الفضل والإحسان الذي قذف في قلوب من شاءه من عباده نور الإيمان. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وعبد ربه حتى أتاه اليقين وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وأصحابه ومن استنى بسنته واهتدى بهديه وتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى في كتابه الكريم وبه يهتدي المهتدون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. معاشر المسلمين وزمرة المتقين rahimani wa rahimakumullah. Kisah kita pada hari ini bukan tentang cerita Sayyidina Abu Bakar Siddiq, bukan tentang cerita Sayyidina Umar Ibn Al-Khattab, bukan tentang Sayyidina Uthman bin Affan, bukan tentang Sayyidina Ali bin Abi Thalib ridwanullah ta'ala alaihim. Mereka sahabat-sahabat besar yang tak bisa kita kira. Kisah kita tentang seorang sahabat kecil yang masih muda, belia, umur belasan tahun, 17-18 tahun. Sahabat yang tidak seterkenal Sayyidina Abu Bakar, sahabat yang tidak seterkenal sahabat-sahabat besar lainnya. Beliau adalah Talha ibn al-Barra, salah seorang sahabat yang tergila-gila mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kecintaannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memiliki keunikan, keistimewaan, tidak berlebihan jika kita sebut, tak dimiliki oleh orang-orang lain, apalagi pada masa kita sekarang ini. Siapa beliau? Talha ibn al-Bara, seorang pemuda yang semenjak awal sudah jatuh hati kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu-satu idola di dalam hidupnya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan disebutkan ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada Talha, "Ya Talha, atuhibbuni?" Wahai Talha, apakah engkau mencintaiku? Kata Rasulullah, "Bala ya Rasulullah." Betul Rasulullah, hamba sangat mencintaimu. Aktsar min abika, apakah lebih daripada cintamu kepada orang tuamu? Bal wa aktsar min dzalika ya Rasulullah, lebih daripada itu wahai Rasulullah. Itu sebabnya kemanapun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berjalan, apabila nampak oleh Talha tiba-tiba memeluk tubuh Rasulullah, mencium sekujur tubuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perasaan ma'asyiral muslimin yang tak dapat kita bayangkan. Seperti apa rindu dan cintanya Talha kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada suatu hari Talha sakit. Pemuda yang sedang tergila-gila ini, tergila-gila dengan kecintaannya, dengan mahabbahnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jatuh sakit.
Maka bergegas Nabi Muhammad menjenguk Talha ke rumah orang tuanya. Ditengok oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pemuda 17 tahun itu sedang terbaring sakit di atas tempat tidurnya. Nabi Muhammad menengok keadaan itu lalu berkata kepada ibunda Talha, "Wahai ibu Talha, inni arahu mufariqun. Inni arahu mufariqun." Talha tak mengerti apa yang disampaikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada ibunya. Tapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Inni arahu mufariqun." Aku melihatnya, wahai ibunda Talha, akan meninggalkan dunia ini dalam waktu dekat. Aku melihatnya tak lama lagi usianya dia akan berpisah dengan dunia ini. Kalau itu terjadi, kata Rasulullah, fa'adhinuni, kalian jangan sampai tidak beritakan kabar itu kepadaku. Andai kata Talha ini meninggal dunia, kalian jangan sampai tidak beritakan kepadaku. Nabi Muhammad keluar meninggalkan rumah Talha dengan perasaan sedih, melihat orang yang mencintainya dalam keadaan sakaratul maut. Pergi Nabi Muhammad pulang, keluar dari rumah itu, apa kata Talha kepada orang tuanya, kepada ibunya? Ya ummah, in mittul laila fala tukhbiruhu fa inni khasyitu alaihi dhalamal laili wa ghadral yahud. Wahai ibunda tercinta, wahai ayahku, andai kata aku mati malam ini, kalian jangan beritahu Rasulullah, jangan kalian kabarkan kepada Rasulullah. Ma'asyiral muslimin wa zumratul muttaqin rahimani wa rahimakumullah. Padahal perintah Nabi tadi, kalau dia meninggal dunia, beritakan kepadaku. Untuk apa? Agar aku dapat menyolatkannya, dan siapapun yang disolatkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pasti masuk surga. Tapi Talha berkata kepada orang tuanya, kalau aku mati malam ini, jangan beritahu Rasulullah. Inni khasyitu alaihi, aku takut. Zalamal lail, jarak antara rumah kita dengan rumah Nabi Muhammad jauh. Wa ghadral yahud, aku takut gelapnya malam kalau terjadi sesuatu kepada diri Nabi Muhammad. Dan aku khawatir tipu daya, dengki, busuk hati orang-orang Yahudi yang selalu mengintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kalian beritakan kematianku kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam malam ini, dan dia datang malam-malam menyolatkanku, maka aku khawatir, kata Talha, akan terjadi sesuatu yang akan merugikan Nabi Muhammad. Orang-orang Yahudi yang celaka selalu mengintainya. Kalian jangan beritahu dia. Mati aku malam ini, kata Talha, selenggarakan jenazahku malam ini juga, mandikan aku malam ini juga, kafankan aku malam ini juga, salatkan aku malam ini juga, kuburkan aku malam ini juga, kata Talha. Dan apa yang terjadi, ma'asyiral muslimin? Talha meninggal dunia dalam usia belasan tahunnya, dalam keadaan dia begitu mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Biarlah tak disolatkan Rasulullah, intinya biarlah tak dapat surga. Tak apa-apa aku tak dapat surga. Seakan-akan Talha ingin mengatakan itu. Yang penting Nabi Muhammad aman, tak terganggu oleh kebusukan hati orang-orang Yahudi. Begitu dalam perasaan cinta Talha kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin, keesokan harinya salat subuh, seperti kebiasaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menengok kepada sahabat-sahabat siapa yang hadir. Nabi Muhammad absen. Satu-satu sahabatnya, siapa yang ikut salat berjamaah ke masjid. Itu kebiasaan Rasulullah, ma'asyiral muslimin. Itu sebabnya setiap kali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sesudah salam dari salatnya, dia menghadap ke kanan. Dalam sebuah riwayat dia menghadap kepada sahabatnya, menengok
Abu Bakar hadir tak? Umar hadir tak? Sahabat-sahabat lain salat tak? Tengok, ditengok, rupanya Talha tak hadir ke masjid. Aina Talha? Di mana Talha, kata Rasulullah? Mana Talha bin Bara? Tak ada. Sahabat saling berpandangan, ingin menjawab dengan jawaban apa? Nabi perintahkan beritahu aku, tapi Talha mengatakan jangan beritahu Rasulullah. Akhirnya keluar juga lah ucapan dari mulut sahabat, ya Rasulullah, Talha laqad mata ya Rasulullah. Wahai Rasulullah, Talha sudah meninggal tadi malam Rasulullah. Diselenggarakan tadi malam. Awala adzantumuni, kenapa kalian tidak beritahu aku, kata Rasulullah. Laqad rafat ya Rasulullah, dia menolak untuk memberitahu kepada engkau Rasulullah. Kenapa? Katanya akhsha alaihi zalamal laili wa ghadral yahud. Dia khawatir pada malam hari kalau engkau ikut menyolatkan, menyelenggarakan jenazahnya, terjadi sesuatu pada dirimu karena gelap gulita. Dia khawatir Rasulullah, kalau engkau pergi ke rumahnya orang-orang Yahudi yang celaka, yang selalu mengintai dengan kebusukan hati dan tangan mereka, akan merugikan engkau. Makanya dia menolak untuk memberitahukan kepada engkau, wahai Rasulullah. Apa kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Dulluni ala qabrihi, tunjukkan di mana kubur Talha. Ma'asyiral muslimin wa zumratul muttaqin, rahimani wa rahimakumullah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menengok kuburan Talha. Sampai di kuburan Talha, Nabi mengangkat kedua tangannya. Apa kata Rasulullah? Allahumma alqi Talha wa anta tadhaku ilaihi wa huwa yadhaku ilaika. Duhai Allah, terimalah Talha, engkau tersenyum kepadanya dan dia tersenyum kepadamu. Semua sahabat yang mendengarkan doa itu terisak-isak dengan tangisan mereka, ma'asyiral muslimin. Kenapa? Karena berharap bahwa mereka yang didoakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berharap bahwa doa itu bukan untuk Talha, berharap doa itu untuk mereka. Duhai Allah, terimalah Talha ya Allah, engkau tersenyum kepadanya dan dia tersenyum kepadamu ya Allah. Ma'asyiral muslimin wa zumratul muttaqin, rahimani wa rahimakumullah. Itu yang hilang dari kita, kecintaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam Al-Quran Allah mengatakan, qad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin, sungguh telah datang kepada kalian cahaya dan kitab yang jelas, kitab yang nyata. Oleh ulama-ulama kita, yang dimaksud dengan cahaya itu adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena ataf yaqtadil murayarah, menghendaki perbedaan. Melatih anak kita, melatih famili kita, melatih keluarga kita mencintai Nabi adalah sebuah kewajiban, dan itu yang harus didahulukan. Tidak salah mengajarkan Al-Quran terlebih dahulu kepada anak-anak kita, tidak salah. Tapi jangan sampai tidak diajarkan cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena yang datang itu cahaya dan kitab yang jelas. Orang yang membaca Al-Quran tapi tidak cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sama saja dia membaca Al-Quran tapi tak ada cahayanya. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Alhamdulillah, alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man istanna bi sunnatihi wa ihtada bi hadihi wa tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim,
wa bihi yahtadil muhtadun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Kama shallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim. وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما waj'al tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Tahassanna bidhil 'izzati wal jabarut wa'tasamna bi rabbil malakut wa tawakkalna 'alal hayyil ladzi la yamut. Isrif 'anna al waba'a wal bala'a wa qina syarrad da' bi lutfika wa rahmatika ya arhamar rahimin innaka 'ala kulli syai'in qadir. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi. يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واسألوه من فضله يعتكم ولذكر الله أكبر.